Tim nasional, timnas sepak bola Indonesia dianggap tidak cocok menerapkan gaya atau taktik total football ala Belanda. Alex Pastoor, asisten pelatih timnas sepak bola Indonesia, pernah mengatakan bahwa skuad timnas Indonesia lebih cocok untuk menerapkan taktik catenaccio ala Italia. Dalam bahasa Italia, catenaccio berarti kunci. Jadi, dapat diartikan bahwa catenaccio adalah strategi permainan dengan pertahanan yang terorganisir dan efektif agar lawan kesulitan menyerang atau mencetak gol. Sejarah mencatat bahwa timnas sepak bola Italia memang jauh lebih sukses daripada timnas sepak bola Belanda. Timnas Italia telah meraih 4 gelar Piala Dunia, sedangkan timnas Belanda nihil gelar tersebut. Saat ini sepak bola telah menjadi olahraga paling populer di seluruh dunia. Kini, jutaan penggemar mengikuti olahraga permainan ini. Mereka mendukung tim mereka, menonton pertandingan mereka, dan membuat prediksi sepak bola untuk setiap pertandingan. Namun, tidak semua penggemar olahraga ini tahu bahwa sepak bola telah berubah secara signifikan selama bertahun-tahun. Ini bukan hanya tentang aturan, melainkan juga tentang skema taktis masing-masing tim. Kini, taktik sepak bola telah berevolusi dari tendang dan lari, yang biasa menjadi tiki-taka, yang sangat rumit. Taktik tendang dan lari. Secara skematis, taktik ini dapat digambarkan sebagai formasi 1-2-7. Dikutip dari maltafootball.com, taktik ini dipilih karena aturan sepak bola saat itu. Awalnya, dalam olahraga ini, ada larangan mengoper bola ke depan. Oleh karena itu, bola dibuat mendekati gawang terutama melalui dribble. Umpan ke belakang sangat jarang. Tentu saja, sulit untuk menyebut permainan tendang dan lari ini sebagai taktik. Permainan ini lebih banyak berlari dan mengejar pembawa bola secara konstan. Namun, pada tahun 1866, aturan diubah, dan operan ke depan diizinkan untuk dilakukan. Dalam hal ini, penerima operan harus berada lebih jauh dari gawang daripada setidaknya 3 pemain tim lawan. Aturan ini adalah interpretasi pertama dari offside. Taktik piramida Inggris. Alasan munculnya skema permainan ini adalah beberapa kekalahan timnas Inggris dalam pertandingan dengan Skotlandia pada tahun-tahun 1870 sampai tahun 1875. Timnas Skotlandia menggunakan skema yang tidak dikenal oleh lawan, yakni formasi 2-2-6, berhasil mengalahkan Inggris. Setelah kekalahan lainnya, pelatih Inggris mulai mengembangkan skema yang lebih relevan dan mengembangkan formasi 2-3-5. Secara visual, itu menyerupai piramida. Itulah sebabnya taktik ini disebut piramida Inggris. Itu sangat efektif dan digunakan hingga tahun 40-an abad ke-20. Perubahan utama dalam taktik piramida Inggris adalah bahwa 3 gelandang tidak hanya harus membantu dalam serangan, tetapi juga harus mundur ke pertahanan tepat waktu. Ini memastikan bahwa jumlah pemain bertahan yang bertemu lawan sama dengan jumlah pemain depan. Pemenang Piala Dunia pertama pada tahun 1930, yakni timnas Uruguay, menggunakan skema ini. Variasi yang tidak biasa dari piramida semacam itu adalah metode yang diciptakan pada tahun 30-an oleh pemain Italia Vittorio Pozzo. Ia memutuskan untuk menggeser 2 pemain depan lebih dekat ke tengah lapangan dan skemanya menjadi 2-3-2-3. Berkat ini, timnas Italia memenangkan 2 Piala Dunia pada tahun 1934 dan 1938. Menariknya, versi metode yang berbeda digunakan oleh pelatih modern. Misalnya, Pep Guardiola sangat menyukainya dan menggunakannya di Manchester City dan Barcelona. Sistem Brasil dan catenaccio. Taktik ini digunakan oleh tim nasional Brasil di Piala Dunia 1950. Melawan tim yang bermain metode, mereka mulai menggunakan skema menyerang 4-2-4. Namun, jika terjadi serangan, 2 bek sayap digeser tajam ke depan dan berubah menjadi 2-4-4. Selain itu, 2 penyerang tengah tim adalah penyerang tipe RAM. Mereka menyapu, bersih para bek, memberi ruang bagi manuver pemain kreatif seperti Pele. Namun, skema ini memiliki beberapa kelemahan. Pertama adalah kesulitan menggerakkan bek sayap. Kedua, para penyerang tidak punya waktu untuk berganti ke pertahanan saat kehilangan bola. Dan ketiga, bagian tengah lapangan sering melorot. Oleh karena itu, skema Brasil itu mulai diubah pada tahun 1962 dan muncullah skema 4-3-3. Orang Italia mencoba menentang varian taktik ini. Mereka menciptakan skema yang disebut catenaccio.
Tugasnya adalah mengatur tekanan padat di separuh lapangan mereka. 3 bek bermain secara individu melawan 3 penyerang. Jika salah satu dari mereka dilewati, libero datang untuk mendukung. Secara skematis, Catenaccio adalah 1-3-3-3. Total football. Pada tahun 70-an abad lalu, taktik sepak bola total 4-3-3 digunakan. Taktik ini dimainkan oleh tim yang kuat secara fisik, dan para pemain dapat dengan cepat menggantikan fungsi satu sama lain. Taktik ini dicetak oleh pemain yang sama sekali berbeda karena secara situasional bahkan seorang pemain bertahan dapat berada di posisi penyerang. Taktik ini terutama sering digunakan oleh timnas Belanda. Namun, ada juga kekurangannya. Pertama, sulit merekrut pemain dengan kondisi fisik yang tepat. Kedua, pemain tidak dapat melewati musim tanpa kemerosotan. Dan ketiga, taktik ini akan bekerja dengan sempurna dalam beberapa pertandingan, tetapi tidak dalam musim yang panjang. Dalam permainan modern, total football hanya digunakan dalam pertandingan yang paling penting. Dengan komposisi pemain yang ideal, ini mungkin bisa menjadi skema yang ideal untuk membingungkan lawan dan memenangkan pertandingan penting.